Handi menghela nafas lega, tetapi alisnya kemudian berkerut melihat pilar-pilar es tinggi di altar di depannya. Formasi jiwa-jiwa beku ini akan cukup merepotkan untuk dihadapi. Ki glasial di dalam formasi tidak akan menimbulkan banyak ancaman baginya. Tetapi meskipun demikian, melanggar formasi tidak akan menjadi tugas yang mudah. Bagaimanapun, formasi ini bukan semacam formasi sementara. Itu adalah formasi mantra kuno. Apa yang lebih diperhatikan oleh Handi bukanlah formasi ini, melainkan bagaimana membuka gerbang aula kekosongan roh. Kembali ketika dia pertama kali masuk, Master Naga Artik memberitahunya bahwa membuka gerbang dari dalam akan menjadi tugas yang sederhana. Namun sudah cukup jelas sekarang bahwa kata-katanya menipu. Bahkan jika itu memang tugas sederhana untuk membuka gerbang dari dalam, teknik surgawi khusus kemungkinan besar akan diperlukan. Dengan pemikiran itu, Hani tidak segera menangani formasi jiwa beku. Sebaliknya, dia menepuk-nepuk kantong penyimpanannya, dan setumpuk bendera formasi yang memancarkan semua warna cahaya spiritual yang berbeda muncul di tangannya. Dia melemparkan bendera ke bawah dan menghilang dalam sekejap, menghilang ke tempat tertentu di altar. Sebuah bola kabut putih kemudian muncul dari tempat itu, yang meliputi radius lebih dari 100 kaki. Hani membalik telapak tangannya setelah melihat itu, untuk menghasilkan botol di mana jiwa baru lahir Master Naga Artik disegel. Setelah merenungkan apa yang akan dia lakukan selanjutnya, dia memutuskan untuk menggunakan teknik pencarian jiwa pada jiwa baru lahir terlebih dahulu, untuk mengekstraksi lebih banyak informasi tentang aula kekosongan roh, untuk mencegah jatuh ke dalam berbagai jenis kesulitan karena kurangnya pengetahuan. Tentu saja, dia juga akan mencari informasi mengenai esensi api matahari murni. Dengan demikian, Hani perlahan turun dengan botol di tangannya. Tubuhnya menghilang ke dalam kabut dalam sekejap mata, dan seluruh aula kekosongan roh terdiam, dengan hanya kabut dalam formasi yang berjatuhan tanpa henti. 2 jam kemudian, kabut putih dalam formasi tiba-tiba bergetar hebat, sebelum dengan cepat menipis pada tingkat yang terlihat oleh mata telanjang. Setelah sebagian besar kabut menghilang, sosok Hani terungkap lagi, berdiri di tengah formasi. Dia mengenakan ekspresi serius di wajahnya, saat dia duduk di tanah dengan kaki terlipat di depannya. Alisnya berkerut erat, seolah-olah dia sedang merenungkan masalah yang sulit. Dan botol giok berisi jiwa baru lahir Master Naga Artik duduk di sampingnya. Namun botol terbuka dan jiwa baru lahir tidak terlihat. Handi akhirnya melembut ketika dia bergumam pada dirinya sendiri. Siapa yang mengira bahwa esensi matahari murni akan berada di tempat seperti itu? Tampaknya aku benar-benar tidak harus mengambil resiko untuk pergi dan menemukannya sebelum aku mencapai tahap akhir jiwa baru lahir. Sangat menarik bahwa ada 3 pintu masuk ke aula kekosongan roh. Namun hanya ada 1 pintu keluar di aula utama. Sepertinya Master Naga Artik ini tidak pernah berencana untuk membiarkanku pergi dari awal. Jika aku belum mencari melalui jiwanya, aku akan berada dalam masalah. Dia kemudian bangkit saat hamparan cahaya biru yang luas menyapu, mengumpulkan semua bendera formasi serta botol kosong itu. Dia membuat segel tangan dan berubah menjadi seberkas cahaya biru saat dia terbang menuju gerbang tertentu. Tidak lama setelah itu, dia muncul di aula yang tidak terlalu besar. Di dalam aula yang agak sederhana dan kasar ini, ada formasi teleportasi kecil. Hani tidak terkejut melihat ini. Tampaknya dia sudah tahu bahwa ada formasi teleportasi di sini. Dia menggenggam tangannya di belakang punggung dan melanjutkan untuk berjalan ke formasi untuk pemeriksaan lebih dekat. Namun tepat pada saat itu, cahaya putih tiba-tiba melintas di dalam formasi. Seolah-olah itu telah diaktifkan dan ada sesuatu yang berpindah melalui itu. Hah? Hani sedikit terkejut melihat ini. Namun sekuat dia sekarang, tidak perlu baginya untuk takut kepada siapapun. Bahkan jika seorang kultivator jiwa baru lahir tahap akhir dari Istana Malam Utara, atau bahkan penguasa istana sendiri muncul dari formasi. Dengan demikian, dia goyah di langkahnya dan diam-diam menilai formasi teleportasi di depannya. Untuk mempersiapkan keadaan yang tak terduga, boneka manusia di sampingnya juga langsung menghilang, menyembunyikan diri untuk mengamati situasi dari bayang-bayang. Formasi teleportasi di depannya tidak terlalu besar, dan tampaknya hanya 2 atau 3 orang yang bisa diteleportasi paling banyak sekaligus.
Benar saja, mengikuti kilatan cahaya putih, tiga sosok langsing keluar dari dalam. Hani menyipitkan matanya dan menemukan bahwa mereka bertiga adalah wanita muda dalam pakaian Istana Malam Utara. Mereka secara kasar berada di tahap pembangunan fondasi, dan yang tertua di antara mereka bahkan telah mencapai tahap inti palsu. Namun, ketiga kultivator wanita mengenakan ekspresi panik dan sangat acak-acakan dalam penampilan. Salah satu dari mereka mengalami luka parah di bahunya, dan cukup jelas bahwa mereka baru saja mengalami pertempuran yang sulit. "Siapa kamu?" "Ah, ini Senior Han." Ketiga wanita itu awalnya terkejut melihat seorang pria yang tidak mengenakan pakaian Istana Malam Utara berdiri di depan formasi. Kedua wanita yang tidak terluka masing-masing memanggil pedang terbang yang tembus cahaya. Tetapi wanita yang terluka sangat gembira melihat Hani. Hani sedikit goyah setelah mendengar itu. Setelah melihat lebih dekat pada murid perempuan Istana Malam Utara itu, dia menemukan bahwa dia adalah gadis pelayan yang merawatnya di paviliun. "Itu kamu, apa yang terjadi?" Hani bertanya dengan ekspresi tenang. Dua wanita lainnya tidak tahu siapa Senior Han ini, tetapi junior mereka sepertinya akrab dengannya, dan dia tampaknya bukan musuh. Jadi mereka berdua menghela nafas lega. Mereka kemudian menggunakan indera spiritual mereka untuk mendeteksi basis kultivasi Hanli, di mana ekspresi gembira muncul di wajah mereka. Namun sebelum kedua wanita itu bisa memperpanjang garis miring ke arahnya, cahaya putih melintas di formasi teleportasi lagi. Bau amis kemudian merebak ketika siluet binatang buas besar muncul di dalam formasi. Itu adalah binatang iblis tak dikenal dengan sepasang tanduk dan kepala kuda. Itu memegang trisula baja hijau dan ada bulu-bulu hitam panjang tumbuh di punggungnya. Tiga wanita itu segera meluncur mundur ketika gadis pelayan itu dengan segera memperingatkan, "Hati-hati Senior. Ini adalah salah satu binatang iblis yang telah menyerang istana kami dan berusaha membunuh kami." Senyum menyeramkan muncul di wajah binatang iblis itu segera setelah melihat ketiga wanita itu. Namun tepat pada saat itu, cahaya merah menyala di belakang binatang itu. Segera setelah itu, sebuah ledakan besar meletus sebelum sosok biru muncul dan menghilang dalam sekejap mata. Sebuah lolongan mengerikan berdarah meletus dari mulut binatang iblis, dan lubang menganga seukuran kepalan tangan muncul di dadanya. Bagian-bagian di sekitar luka tusukan telah sepenuhnya hangus hitam. Binatang iblis itu bergoyang beberapa kali sebelum melepaskan trisula dan jatuh ke tanah. Gadis pelayan tahu bahwa Hani adalah seorang kultivator jiwa baru lahir yang bahkan harus diperlakukan dengan hormat oleh para tetua istana. Meskipun tampaknya orang yang telah menyerang binatang iblis bukanlah Hani sendiri, tetapi mereka entah bagaimana terkait dengan Hani. Dua kultivator wanita lainnya juga merasa lega melihat binatang iblis yang begitu kuat terbunuh dengan mudah. Kultivator wanita tahap inti palsu mengulurkan busur hormat ke arah Hani dan berkata, "Terima kasih telah menyelamatkan kami Senior. Binatang iblis ini telah menyerbu ke aula utama, aula kekosongan roh kami. Tolong beri bantuan kepada istana kami Senior." Hani melambaikan lengan baju di udara untuk memanggil hembusan angin kencang yang menyapu tubuh binatang iblis keluar dari formasi. Dia kemudian berbalik ke para kultivator wanita dan bertanya, "Mereka telah menyerbu ke aula utama. Bagaimana mereka menembus semua batasan aula kekosongan roh?" Wanita itu ragu-ragu sejenak sebelum menjawab dengan ekspresi bingung di wajahnya. "Kami tidak yakin, tetapi kami berpatroli di aula ketika kami menemukan gerombolan besar binatang iblis. Mereka tampaknya entah bagaimana melewati batasan di luar aula dan menyusup tanpa dihalangi." "Aku mengerti. Mereka pasti menggunakan semacam metode khusus untuk mengakses aula kalau begitu," gumam Hanli pada dirinya sendiri. Ada banyak teknik dan harta rahasia yang tak terhitung jumlahnya di dunia ini. Jadi dia telah belajar untuk mengharapkan yang tak terduga dan tidak terlalu terkejut. Saat dia hendak mengatakan sesuatu yang lain, cahaya putih melintas di dalam formasi teleportasi lagi. Tiga kultivator Istana Malam Utara masih kaget setelah melihat ini, tetapi mereka jauh lebih yakin dengan Hani di sisi mereka. Mereka hanya mengambil beberapa langkah mundur sebelum memfokuskan mata mereka pada formasi di depan mereka. Cahaya putih surut untuk mengungkapkan seorang wanita dengan fitur polos yang tampaknya berusia lebih dari 30 tahun.
Begitu dia muncul, dia segera melepaskan cincin dengan ekspresi hati-hati di wajahnya untuk melindungi dirinya sendiri. Namun, ekspresinya kemudian goyah saat melihat Hani dan 3 murid wanita. Dia kemudian melihat tubuh binatang iblis yang berbaring di samping formasi dan melihat kembali ke arah Hanli, di mana muncul ekspresi yang gembira di wajahnya. Kami memberi hormat kepada Bibi Yao. 3 kultivator wanita sangat gembira melihat wanita ini, dan mereka segera memberi hormat. Wanita itu melambaikan tangan pada ketiganya sebelum menuju Hanli dan memberi hormat dengan hormat. Aku memberi hormat kepada senior Han. Anda kenal saya? Hani menatap wanita itu dengan ekspresi aneh. Dia tidak tahu siapa wanita itu. Namaku Yaoman, dan aku pernah melihat senior dari jauh ketika aku berpatroli di istana, jawab wanita itu dengan hormat. Saya mengerti, Hani mengangguk sebagai jawaban. Wanita itu melanjutkan dengan suara hormat ketika dia melirik ke arah pintu masuk aula. Senior, apakah kamu dengan tetua istana kami? Binatang buas tiba-tiba menyusup ke ruang utama aula kekosongan roh, dan aku diperintahkan untuk mencari penatua agung naga Artik untuk meminta bantuannya. Aku takut rekan Dawis naga Artik tidak akan bisa membantumu saat ini, jawab Hani sambil tersenyum. Ekspresi mendesak muncul di wajah wanita itu setelah mendengar ini. Aku juga mendengar bahwa senior melakukan sesuatu yang sangat penting dengan para penatua istana kami. Tetapi invasi binatang iblis ini adalah masalah yang sangat serius. Jika penatua agung dan yang lainnya tidak ikut campur, istana malam utara kami dapat diratakan ke tanah. Oh, apakah invasi binatang buas itu begitu parah kali ini? Bukankah tuan istana juga seorang kultivator jiwa baru lahir tahap akhir? Tidak bisakah dia menangani masalah ini? Hani bertanya dengan tatapan penasaran. Aku di sini tidak lain dari perintah tuan istana untuk meminta bantuan. Sebelum aku pergi, tuan istana terlibat dalam pertempuran dengan binatang iblis yang kuat dan tidak dapat menangani masalah apapun selain pertempurannya, jawab wanita itu dengan senyum masam. Rekan-rekan Taois Naga Artik dan yang lainnya telah memasuki gua giok yang mendalam. Jika kamu pikir kamu memiliki cara untuk membuat mereka keluar dan membantumu, maka silakan saja. Aku akan melihat seperti apa binatang iblis yang telah menyusup yang menimbulkan ancaman parah bagi istana. Tubuh Hani melintas di udara dan dia muncul dalam formasi teleportasi. Wanita itu sedikit goyah setelah mendengar itu, tapi dia tidak berani menghentikan Hanli dan hanya bisa menawarkan kata-kata hati-hati. Hati-hati senior, ada banyak binatang iblis yang menyusup di sisi lain, sehingga formasi teleportasi dapat mengirimmu ke lokasi yang berbahaya. Hanli mengangguk dan mengangkat tangan, di mana teknik langit biru menyerang formasi. Cahaya putih segera mulai berkedip saat teleportasi dimulai. Tepat pada saat ini, cahaya perak melintas di belakang Hanli dan sosok manusia biru muncul. Tampaknya dari udara tipis sebelum keduanya diteleportasi. Wanita itu terkejut ketika melihat ini dan dia bertanya, siapa itu? Murid tahap inti palsu ragu-ragu sejenak sebelum menjawab. Saya tidak yakin. Tetapi binatang iblis di sana tampaknya telah dibunuh oleh orang itu. Aku mendengar banyak sesepuh dari dunia luar datang ke istana kali ini. Orang itu pasti salah satu dari mereka. Kalian bertiga tunggu di sini. Jika musuh berteleportasi ke tempat ini, maka lakukan yang terbaik untuk menahan mereka untuk saat ini. Aku akan memasuki gua giok mendalam untuk melihat apakah aku bisa merekrut bantuan dari kakek tua dan yang lainnya. Wanita itu agak terganggu oleh fakta bahwa Hani muncul di sini sendirian. Tetapi dia dengan cepat ingat bahwa dia telah dipercayakan dengan tugas penting dan bergegas menuju gua. Iya, 3 murid perempuan membungkuk serentak sementara wanita itu berubah menjadi seberkas cahaya putih yang meluncur ke arah gua giok yang mendalam. Di sisi lain, Hani dan boneka manusia muncul dari formasi teleportasi. Sebelum Hanli bahkan pulih dari ketidaknyamanan yang disebabkan oleh teleportasi, boneka di belakangnya tiba-tiba menghilang di tempat. 2 tangisan kesedihan terdengar berturut-turut, diikuti bunyi gedebuk saat sesuatu jatuh ke tanah. Hani berbalik untuk menemukan tubuh binatang iblis berbaring di genangan darahnya sendiri. Ada seorang pria dan wanita berdiri di sampingnya. Keduanya adalah kultivator formasi inti dari Istana Malam Utara.
Mereka menatap boneka manusia yang memiliki salah satu lengan emas mengkilap yang menonjol dari dada binatang buas iblis lainnya. Boneka itu menarik lengannya dan tubuh binatang iblis itu juga jatuh ke tanah. Mereka telah tiba di aula yang identik dengan aula yang berada di formasi teleportasi lainnya. Hani melirik kedua murid Istana Malam Utara sebelum melangkah pergi tanpa memperhatikan mereka. Dia bisa mendengar serangkaian bentrokan keras meletus dari luar aula. Dengan demikian menunjukkan bahwa pertempuran yang sangat sengit terjadi di luar. Pria dan wanita itu berencana untuk pergi ke Hani dan memberikan hormat. Tapi Hani jelas tidak ingin berbicara dengan mereka, sehingga mereka tetap di tempat mereka setelah ragu-ragu sebentar. Tepat pada saat ini, Hani dan boneka manusia sudah keluar dari aula. Seperti yang diduga, ada banyak pertempuran hebat yang terjadi di luar. Dengan selusin murid Istana Malam Utara yang terkunci dalam pertempuran dengan gerombolan binatang iblis. Harta dan iblis-iblis terbang ke segala arah di tengah raungan dan ledakan yang memekakan telinga. Kedua belah pihak tampaknya seimbang dan dikunci dalam jalan buntu yang melelahkan. Hani hanya melihat sekilas pada situasi sebelum tidak memperhatikannya. Sebagian besar binatang iblis dan kultivator di sana hanya ada di pembangunan fondasi dan tahap formasi inti. Jadi dia mengabaikan mereka. Dia segera berubah menjadi seberkas cahaya perak yang juga menyelimuti boneka manusia di dalamnya saat dia bergegas keluar dari aula. Bagaimanapun, kemungkinan besar formasi teleportasi yang bisa membawanya keluar dari aula kekosongan roh terletak di aula utama. Dengan kecepatan Hanli, dia bisa melakukan perjalanan beberapa ratus kaki dalam waktu yang diperlukan untuk mengambil nafas. Jadi dia berhasil sampai ke pintu masuk aula dalam sekejap mata. Namun tepat pada saat itu, tangisan mengerikan meletus dari sampingnya sebagai monster yang tak dikenal dengan sisik hitam pekat di sekujur tubuhnya. Ki hitam meletus dari mulutnya dan melemparkan dirinya langsung ke arah Hani dengan ganas. Hani tidak bisa membantu tetapi mengangkat pandangan samar saat melihat ini. Basis kultivasi binatang iblis ini tidak buruk, tapi itu jelas kurang dalam kecerdasan. Semua binatang iblis lain bisa merasakan bahwa Hani sangat kuat dan berebut untuk menghindarinya. Siapa yang mengira akan ada orang idiot yang mempersembahkan nyawa pada Hanli? Namun Hani tidak bisa diganggu untuk memperhatikan banyak binatang iblis yang lemah. Dia hanya menjentikan jarinya dan 5 semburan cahaya biru menusuk ditembakkan ke depan. Binatang iblis melepaskan lolongan kesakitan. Ki iblis perlindungannya terbukti benar-benar tidak efektif dalam menghadapi serangan Hanli. 5 lubang besar diledakkan ke lapisan ki iblis sebelum mayatnya jatuh langsung ke tanah. Binatang iblis lainnya tahu bahwa Hani tidak boleh diganggu, tapi mereka masih ketakutan melihat dia membunuh salah satu saudara mereka dengan mudah. Mereka semua gemetar ketakutan ketika mereka bergegas mundur untuk menilai situasi dari jauh. Sebaliknya, para murid Istana Malam Utara dihidupkan kembali sepenuhnya oleh pemandangan sekutu yang begitu kuat. Namun, Hani segera bergegas keluar dari aula tanpa niat untuk tetap berada di tempat kejadian. Para kultivator dan binatang iblis di aula semua saling memandang. Dan keheningan canggung singkat terjadi setelah pertempuran meletus lagi. Pada kesempatan ini, pertempuran itu bahkan lebih sengit dari sebelumnya. Setelah keluar dari aula, Hani terbang menuju lokasi yang dia ketahui dari Master Naga Artik menggunakan teknik pencarian jiwanya. Dia melewati beberapa tempat di jalan di mana binatang iblis terlibat dalam pertempuran sengit dengan kultivator. Tampaknya seluruh aula kekosongan roh telah disusupi oleh gerombolan binatang iblis. Sepanjang jalan, secara alami ada beberapa binatang bodoh yang berani menyerangnya. Mereka semua ditikam sampai mati oleh pedangnya atau dibunuh oleh panah boneka. Sebagian besar penyerang yang terbunuh adalah binatang iblis kelas 6 dan 7. Setelah semua, hanya tekanan spiritual yang berasal dari tubuh Hani saja membuat binatang iblis tingkat rendah terlalu takut untuk mendekatinya. Selain itu, binatang iblis tahap metamorfosis awal bisa segera mengatakan bahwa Hani lebih kuat dari mereka. Jadi mereka secara alami tidak ingin melibatkan musuh yang kuat dalam pertempuran. Namun saat Hani melewati koridor yang panjang, dia terhenti oleh 2 binatang iblis tahap metamorfosis awal. Salah satu dari mereka mengenakan jubah biru dengan telinga panjang dan mata hijau. Sementara yang lain memiliki rambut putih dengan kulit merah dan 3 mata setan.
Keduanya memancarkan niat membunuh yang kuat saat mereka menatap tajam pada Hanli. Hanli melihat dua tubuh kultivator Istana Malam Utara di dekatnya, dan alisnya berkerut sedikit. Fluktuasi energi spiritual di sini sangat kacau. Jelas menunjukkan bahwa pertempuran yang intens baru saja terjadi. Itu juga sangat jelas bahwa dua binatang iblis ini telah muncul sebagai pemenang. Minggir, aku bukan kultivator Istana Malam Utara, dan aku tidak punya niat ikut campur dalam pertempuranmu. Hani berkata dengan suara dingin. Iblis bermata hijau itu sangat berotot dengan dua kapak perak besar di tangannya. Itu mulai tertawa dengan cara yang gila ketika mendengar kata-kata Hanli. Minggir, apakah kamu pikir kami terbelakang? Semua kultivator manusia layak mati. Aku baru saja memakan jiwa baru lahir dan rasanya cukup enak. Dan aku kebetulan sedang mencari yang lain untuk dimakan. Basis kultivasimu tampaknya lebih unggul dari keduanya. Jadi jiwa baru lahirmu pasti terasa sangat enak. Binatang iblis bermata tiga juga memiliki ekspresi menyeramkan di wajahnya. Di antara dua binatang iblis, satu dari mereka hanya di kelas 8. Sedangkan yang lainnya baru saja naik ke kelas 9. Dengan demikian, tidak mengherankan bahwa mereka yakin akan kemampuan mereka untuk memburu Hanli. Lagi pula, boneka manusia itu masih tersembunyi. Dan bahkan binatang iblis kelas 8 yang normal bisa menandingi seorang kultivator jiwa baru lahir. Alis Hani berkerut saat melihat dua binatang iblis tahap metamorfosis yang menilai dia seolah-olah dia mangsa muda. Tidak akan sulit baginya untuk membunuh dua binatang iblis ini. Tapi dia hanya tidak ingin menyia-nyiakan kekuatan sihir untuk membunuh mereka, ketika dia tidak akan mendapatkan apa-apa dengan melakukan itu. Dengan demikian, dia segera membuat segel tangan dan tepukan guntur meletus di belakangnya, ketika sepasang sayap putih keperakan muncul di punggungnya. Cahaya perak menyala dan dia tiba-tiba menghilang. Dia berencana untuk bergegas melewati dua binatang iblis untuk menghindari pertempuran. Dua binatang iblis sedikit goyah setelah melihat itu. Tetapi monster bermata tiga bereaksi sangat cepat ketika dengan tergesa-gesa berteriak, "Kamu pikir kamu mau kemana?" Kepalanya tiba-tiba kabur sebelum berbalik 180 derajat, sehingga memungkinkannya menghadap langsung ke belakang. Pada saat yang sama, cahaya hitam yang menusuk tiba-tiba memancar dari mata iblis ketiga pada glabelanya dan seberkas cahaya hitam melesat ke udara. Cahaya hitam tiba-tiba meledak lebih dari 200 kaki di belakang dua binatang iblis. Di tengah kesibukan cahaya hitam, Hani terpaksa melepaskan usahanya untuk melarikan diri saat dia tersandung keluar dari udara tipis dengan ekspresi kaget di wajahnya. Binatang iblis bermata hijau lainnya tertawa terbahak-bahak ketika melihat ini sambil berkata, "Haha, jangan salahkan kami anak muda. Salahkan keberuntunganmu karena bertemu dengan saudarawu. Mata surgawi saudarawu dapat mengusir semua jenis teleportasi dan teknik penghindaran. Bahkan jiwa baru lahirmu tidak akan bisa melarikan diri dari kami." Hani menenangkan dirinya sebelum beralih ke dua binatang iblis dengan ekspresi dingin ketika dia berkata, "Oh, benarkah? Sepertinya aku harus mendidik diriku dengan lebih baik. Aku tidak tahu tentang keberadaan bahan binatang iblis yang luar biasa seperti itu. Jadi, aku tidak ingin terlibat dalam pertempuran di mana aku tidak akan mendapatkan apa-apa bahkan jika aku menang. Tetapi sepertinya ini tidak akan hanya membuang-buang waktu dan energiku. Aku akan mengirim Anda berdua dalam perjalanan sekarang." Meskipun Hani telah memanggil perisai perak kecil untuk menjaga gelombang kejutan dari ledakan pada saat yang tepat, dia masih agak berantakan setelah serangan itu. Setelah berusaha melarikan diri, Hanli akhirnya memutuskan untuk membunuh dua binatang sial ini. Tepat saat suaranya jatuh, cahaya perak melintas di belakang binatang iblis bermata hijau. Sosok biru muncul sebelum menekuk lengannya langsung ke belakang binatang iblis itu. Tepat pada saat itu, mata iblis ketiga binatang iblis bermata tiga itu berkelebat, dan sepertinya telah merasakan sesuatu. Itu segera melepaskan raungan keras saat mengangkat lengan ke udara. Sebuah cincin kuning kemudian meluncur keluar dari lengannya, meluncur langsung ke arah sosok biru itu. Hani mendengus dingin ketika 36 pedang emas kecil keluar dari lengan bajunya di tengah suara dering. Pedang berubah menjadi garis-garis cahaya kemasan yang masing-masing sekitar 1 kaki saat mereka menyapu menuju binatang iblis bermata tiga.
Dia melambaikan tangannya yang lain untuk melemparkan tongkat biksu kuning ke udara, yang membengkak hingga beberapa puluh kaki panjangnya dalam sekejap mata, sambil meluncur maju di tengah suara melolong yang aneh. Pada saat yang sama dengan pedang terbang dan tongkat biksu dilepaskan, Hani juga membuka mulutnya untuk meledakkan bola api ungu seukuran kepalan tangan di udara. Sementara itu, api sejati Yin Agung di bahunya membentangkan sayapnya dan menjelma menjadi bola api merah yang terbang seperti bintang jatuh. Namun, bola api ungu dan merah terbang dengan kecepatan yang santai, jauh lebih lambat dan tidak mengintimidasi daripada pedang terbang dan tongkat biksu di depan. Semua serangan Hanli diarahkan ke binatang iblis bermata tiga. Sebuah pengamatan yang mengirim sentakan keterkejutan yang mengalir melalui hati binatang iblis bermata tiga. Binatang iblis ini berasal dari lembah Segudang Iblis dan telah terlibat dalam pertempuran yang tak terhitung jumlahnya dengan binatang iblis lainnya di lembah. Karena itu, pengalaman pertempurannya jauh lebih unggul dari para kultivator manusia pada tahap yang sama. Meskipun dia belum pernah menerima serangan Hanli sebelumnya, dia bisa tahu hanya dari cahaya spiritual yang menakjubkan yang terpancar dari pedang terbang dan tongkat biksu itu adalah proyektil yang sangat menakutkan. Karena itu, dia terpaksa mengalihkan perhatiannya dari teman binatang iblis kelas 8-nya untuk fokus mempertahankan diri. Dia menampar kantong penyimpanan di pinggangnya, di mana ledakan cahaya kuning yang lebih dari 100 kaki panjangnya muncul, berkedip lurus ke arah pedang terbang emas. Ledakan-ledakan meledak ketika keduanya bentrok di tengah kilatan cahaya yang menyilaukan. Harta yang dilepaskan oleh binatang iblis itu mampu menahan semua pedang terbang emas tanpa kerugian. Ini pemandangan yang cukup mengejutkan bagi Hanli. Namun tepat pada saat itu, tongkat biksu besar melintas melewati pedang emas. Tiba tepat di atas kepala binatang iblis bermata tiga sebelum jatuh seperti gunung kecil. Binatang iblis itu mendongak dengan ekspresi gelap dan melepaskan raungan ganas. Semua pakaiannya tercabik-cabik, mengungkapkan tubuh hijau gelap yang seolah-olah telah ditempa dari inti baja. Dia mengangkat lengan dan mereka berubah menjadi satu set penjepit baja besar lebih dari 10 kaki panjangnya. Dia akan menggunakan lengannya untuk menahan tongkat biksu. Ledakan yang menghancurkan tanah meledak ketika cahaya hitam dan kuning saling terkait satu sama lain. Binatang iblis benar-benar mampu menahan tongkat biksu dengan kuat melalui kekuatan kasar saja, tidak membiarkannya turun lebih jauh. Namun harta ini adalah salah satu dari 3 harta tanda tangan yang digunakan oleh 3 Master Kunwu. Seni kultivasi Hanli mencegahnya untuk dapat melepaskan kekuatan penuhnya. Tapi tubuh besar binatang iblis itu masih bergidik karena dipaksa ke posisi membungkuk oleh kekuatan serangan yang menghancurkan. Binatang iblis itu sangat terkejut melihat ini. Bentuk sebenarnya adalah keturunan binatang primordial yang tidak terlalu dikenal. Bukan saja dia secara alami memiliki mata iblis ketiga di kepalanya, dia memiliki kekuatan yang sangat besar yang dapat memungkinkannya untuk merobek harimau dan singa dengan tangan kosong begitu dia dilahirkan. Saat basis kultivasinya meningkat, kekuatan besar ini juga ditingkatkan. Dalam kondisi saat ini, dia dapat dengan mudah membawa beberapa ton berat tanpa masalah sama sekali. Namun serangan dari tongkat biksu itu membuat kedua tangannya benar-benar mati rasa. Bagaimana dia tidak tertegun oleh kekuatan yang menghancurkan seperti itu? Tepat pada saat itu, lolongan kesedihan meletus dari dekat. Hati binatang iblis itu tenggelam ketika buru-buru berbalik ke arah itu untuk menemukan bahwa kepala besar binatang iblis bermata hijau itu telah dipenggal. Di samping mayat tanpa kepala itu, ada belati hitam tembus pandang di udara, memancarkan cahaya hitam pudar. Namun sosok biru manusia sebelumnya tidak terlihat. Setelah raungan peringatan binatang iblis bermata tiga dan perlindungan yang diterimanya dari cincin perak, binatang iblis tingkat 8 mampu menghindari serangan boneka manusia itu. Namun saat dia berbalik dengan kaget dan marah dan akan meluncurkan serangan balik, belati esensi iblis yang menyelinap di belakangnya telah membuatnya benar-benar lengah. Dengan demikian, berhasil memotong kepalanya. Binatang iblis memiliki banyak kemampuan yang tersisa tidak digunakan. Tetapi dalam menghadapi musuh yang begitu kuat, tidak ada cara baginya untuk bertahan hidup untuk jangka waktu yang lama.
Kilatan cahaya meletus dari bawah mayat tanpa kepala binatang iblis dan bola lampu hijau melesat ke depan, mencoba melarikan diri ke tanah. Namun, cahaya perak melintas ketika sosok biru manusia entah bagaimana muncul dari udara tipis di bawahnya, mencegahnya untuk bisa melarikan diri. Inti iblis binatang buas itu diaduk dengan kaget dan berusaha melarikan diri ke arah lain, tapi sudah terlambat. Sosok biru itu mengulurkan tangan dan meraih bola lampu hijau. Itu kemudian segera menggosok tangannya bersama-sama, dan cahaya perak menyala ketika inti binatang iblis itu berkurang menjadi kepulan asap. Semuanya terjadi terlalu cepat bagi binatang iblis bermata tiga. Temannya telah terbunuh dalam sekejap mata. Tepat pada saat ini, sosok biru manusia berbalik untuk melihat binatang iblis bermata tiga. Cahaya perak melintas di sekitar tubuhnya saat menghilang bersama dengan inti iblis di sampingnya. Ekspresi binatang iblis itu berubah secara drastis saat sedikit kengerian akhirnya muncul di matanya. Dia bisa merasakan betapa mengerikannya boneka manusia itu dan belati terbang itu. Dia tidak tahu bahwa sosok manusia adalah boneka. Tetapi apa yang dia tahu, dia bukan tandingan manusia itu dan Handi digabungkan. Perasaan penyesalan muncul di hatinya ketika dia berencana untuk mundur. Pada saat yang sama, cahaya berkedip tanpa henti di dalam mata iblis ketiganya saat mencoba melacak boneka manusia. Tepat pada saat ini, bola puncak ungu dan api sejati Yin Agung terbang ke arahnya. Satu dari kanan dan satu dari kiri. Tangan binatang iblis itu benar-benar penuh dan hanya melirik kedua bola api. Dia menemukan bola api menjadi sedikit aneh, tetapi tidak memperhatikan mereka. Dengan santai membuka mulutnya untuk melepaskan dua ledakan ki iblis kuning. Berpikir bahwa itu sudah cukup untuk menahan bola api. Namun dia membuat kesalahan dalam penilaian. Sama seperti tampilan yang gembira muncul di wajahnya saat melihat boneka manusia dengan mata iblis ketiga. Kedua bola api meledak bersamaan. Api ungu berubah menjadi pilar api setinggi lebih dari 100 kaki dalam sekejap mata. Menyapu ledakan ki iblis dengan jijik saat meluncur ke arah binatang iblis itu. Sebelum bahkan mendekati binatang iblis itu, ki glasial yang berasal dari pilar api sudah membuat ruang di sekitarnya berderak dan menjerit. Lapisan-lapisan es tembus cahaya dengan cepat muncul dari udara tipis, sebelum dengan cepat memanjang ke arah binatang iblis. Seolah-olah itu akan menutup seluruh ruang dalam es. Sementara itu, bola api merah juga meledak, tetapi kembali ke bentuk gagak apinya. Namun dengan api merah di sekitarnya, tubuhnya membengkak lebih dari 1 kaki. Itu hanya membuka mulutnya dan menelan ki iblis yang menembak ke arahnya sebelum menyebar membuka sayapnya dan menghilang ke pilar api ungu di sampingnya. Wajah binatang iblis itu langsung memucat ketakutan ketika melihat ki glasial yang berasal dari api puncak ungu. Dalam kengeriannya, dia segera membuka mulutnya untuk mengeluarkan garis-garis cahaya kuning yang tak terhitung jumlahnya. Setelah berjatuhan di udara, garis-garis cahaya itu berubah menjadi serangga aneh yang seukuran ibu jari. Mereka memiliki tubuh bagian atas lipan dan tubuh bagian bawah kalajengking. Semuanya berwarna kuning dan tampak sangat menyeramkan. Begitu gerombolan serangga muncul, mereka mulai menghembuskan kabut busuk yang berkumpul untuk membentuk bola kuning dalam sekejap mata. Bola kabut melakukan perjalanan langsung menuju pilar api dalam upaya untuk tetap diteluk. Sementara itu, cahaya iblis melintas di atas tubuh binatang iblis itu ketika lengannya mengembang lebih jauh. Itu mencoba untuk menyuntikkan lebih banyak kekuatan ke dalam lengannya untuk membebaskan diri secara paksa dari tekanan tongkat biksu sebelum melarikan diri dari pertempuran. Binatang iblis bermata tiga itu sama sekali tidak memiliki niat untuk melanjutkan pertempuran. Yang ingin dia lakukan hanyalah lari demi hidupnya. Segera setelah kabut kuning bersentuhan dengan api ungu, kabut segera mulai goyah dan bergetar. Sebagian kabut berubah menjadi kristal sebelum jatuh dari langit. Namun serangga yang tak terhitung jumlahnya di balik bola kabut masih menghembuskan kabut kuning tanpa henti, sehingga berhasil sementara menjaga pilar api di teluk. Pada saat ini, tangisan tajam muncul dari dalam pilar api ungu. Seluruh pilar tiba-tiba menyatu dan berubah menjadi gagak besar dengan ukuran lebih dari 100 kaki, dengan sayap berapi ungu dan sepasang mata merah.
Gagak api itu hanya harus mengepakkan sayapnya sedikit untuk melepaskan pilar api ungu yang beberapa lebih kuat dari yang sebelumnya. Tidak hanya api menyapu kabut kuning dengan mudah, bahkan serangga aneh di balik awan itu tersegel dalam es, sepenuhnya tidak bergerak. Mata merah gagak api menyala, dan terbang menuju binatang iblis bermata tiga dengan ki glasial yang tak terbatas yang memancar dari tubuhnya. Binatang iblis itu terperangkap di bawah kekuatan luar biasa dari tongkat biksu, dan tidak bisa bergerak 1 inci pun. Dengan demikian, dia hanya bisa mengeluarkan seberkas cahaya hitam dari mata iblis ketiga. Namun cahaya hitam segera menghilang ke dalam tubuh gagak api, tidak menimbulkan kerusakan pada targetnya sama sekali. Gagak api ungu melepaskan tangisan panjang dan mencapai binatang iblis bermata tiga dalam sekejap. Seluruh tubuh binatang itu diselimuti oleh api ungu yang bergejolak dan melepaskan deru kesedihan sebelum disegel menjadi patung es ungu besar, membeku dengan ekspresi kaget dan ngeri di wajahnya. Ki iblis pelindungnya benar-benar tidak efektif melawan api puncak ungu. Sosok manusia melintas ke arah patung es dan boneka manusia muncul di tengah semburan cahaya perak. Itu menggosok tangannya bersama-sama sebelum mengangkat mereka ke udara bersama-sama, di mana 2 busur petir emas menghantam patung itu di tengah suara petir bergema. Akibatnya, es ungu hancur, dan tubuh fisik binatang iblis yang tersegel di dalamnya juga hancur berantakan. Namun semburan cahaya hijau kemudian melintas di udara, saat bola api hijau bahkan lebih besar dari inti binatang iblis bermata hijau melesat maju. Itu hanya melintas beberapa kali sebelum dia berjalan lebih dari 200 kaki. Bukankah sudah terlambat untuk mencoba melarikan diri sekarang? Suara dingin terdengar diikuti oleh ledakan petir. Sebuah busur cahaya perak tiba-tiba muncul sebelum api hijau, dan Hani muncul dari dalam dengan tangannya tergenggam di belakang punggungnya. Cahaya perak berkilauan di sekitar tubuhnya saat dia menilai inti binatang iblis dengan setengah tersenyum. Inti binatang iblis itu segera mencoba melarikan diri ke arah lain. Tetapi Hani hanya mengulurkan tangan untuk menghasilkan penguasa kayu hijau, yang dia dengan lembut melambai ke arah inti binatang itu. Cahaya spiritual melintas sebagai lotus perak besar yang berdiameter sekitar 1 kaki langsung muncul di bawah esensi binatang itu. Kelopak berubah sedikit, dan binatang iblis itu dikejutkan oleh perasaan bahwa semua ki spiritual di sekitarnya telah membeku, membuatnya tidak dapat melepaskan teknik teleportasinya. Jantungnya tenggelam ketika cahaya spiritual meletus dari kelopak perak dan garis-garis cahaya 7 warna Buddha melesat keluar dari pusat lotus. Garis-garis cahaya menjerat inti binatang itu sebelum dengan cepat menariknya kembali dan secara paksa menangkapnya ke dalam teratai perak. Teriakan kaget dan ngeri terdengar, dan lotus perak melintas beberapa kali sebelum hancur menjadi tidak ada. Inti iblis di dalamnya juga menghilang seperti angin, sepenuhnya lenyap dari dunia ini. Hani mulai nafas samar saat penguasa kayu di tangannya juga menghilang atas perintahnya. Pada saat ini, boneka manusia terbang ke arah Hanli dan tanpa ekspresi menyerahkan sesuatu padanya. Barang-barang yang ditawarkan kepada Hanli terdiri dari 2 kantong penyimpanan, 1 harta kuno cincin perak, dan sebuah manik hitam yang kira-kira seukuran ibu jari. Manik itu tidak lain adalah mata iblis ketiga binatang iblis bermata tiga itu. Hanli menyipitkan matanya dan mulai dengan cermat memeriksa bahan binatang iblis itu. Selain dari fakta bahwa itu sepenuhnya berwarna hitam pekat, Hanli tidak menemukan sesuatu yang luar biasa tentang hal itu. Namun ketika dia melihat ke mata iblis, ekspresinya tiba-tiba berubah sebelum dia menyimpannya bersama dengan cincin perak. Cincin perak adalah harta kuno yang besar, tetapi di mata Hanli saat ini itu hanya layak untuk disimpan. Adapun garis cahaya kuning besar yang telah menahan pedang terbang Hanli di teluk sebelumnya, setelah kematian pemiliknya, itu telah menjadi pisau kuno yang bukan pedang atau pedang. Setelah pemeriksaan singkat, Hanli juga menyimpannya di kantong penyimpanannya. Setelah menyingkirkan pedang terbang dan tongkat biksu, Hanli tidak tinggal di sini lagi. Dia mengaburkan boneka manusia lagi, sebelum bergegas menuju ujung koridor sebagai seberkas cahaya biru.